Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Rina Amaliasan dengan NIM C2401201028 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang Visual Basic dan contoh programnya. Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang menghasilkan sarana untuk membuat program-program aplikasi berbasis Windows. Visual Basic memungkinkan pengguna untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi, khususnya dalam segi visual. Visual Basic ini sering digunakan untuk keperluan formulir. Terdapat beberapa fakta menarik mengenai Visual Basic. Pertama, memiliki interface yang menarik dan mudah dioperasikan berdasarkan tools yang digunakan. Kedua, pembuatan aplikasi diawali dengan membuat tampilan form, kemudian diberi script pada setiap komponen yang diperlukan. Ketiga, form disusun oleh komponen yang berada pada toolbox dan setiap fungsi komponen diatur melalui jendela properti. Konsep dasar Visual Basic terbagi menjadi 3. Yang pertama, properti, yaitu setiap komponen di dalam pemrograman Visual Basic dapat diatur propertinya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Properti yang tidak boleh dilupakan pada setiap komponen adalah nama, yang berisikan nama variabel yang akan diberi pada script. Kedua, metode, yaitu jalannya program dapat diatur sesuai aplikasi dengan menggunakan metode pemrograman yang diatur pada setiap komponen. Terakhir ada event, yaitu setiap komponen dapat beraksi melalui event. Contohnya, event klik pada command button yang tertulis dalam layar script yaitu command1_click. Terdapat jenis project pada Visual Basic. Yang pertama ada standar EXE, yaitu project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen standar, tetapi memiliki keunggulan bahwa semua komponennya dapat dijalankan oleh semua unit komputer dan semua pengguna meskipun bukan administrator. Yang kedua ada ActiveX Control. Project ini menghasilkan komponen-komponen baru untuk aplikasi Visual Basic yang lain. Yang ketiga ada ActiveX DLL, yaitu project yang menghasilkan sebuah aplikasi library yang dapat digunakan oleh semua aplikasi di sistem operasi Windows. Yang terakhir ada ActiveX EXE, yaitu project yang berisi komponen kemampuan untuk berinteraksi dengan semua aplikasi di sistem operasi Windows. Berikut merupakan contoh program sederhana yang dibuat menggunakan Visual Basic for Application dalam aplikasi Microsoft Excel. Program yang akan kita buat adalah kalkulator sederhana. Langkah awal pembuatan kalkulator sederhana ini adalah dengan memunculkan form, yaitu klik Insert, kemudian klik User Form. Maka akan muncul form seperti ini, yang seperti contoh di User Form 1 ini. Kemudian, berikutnya adalah membuat judul, yaitu kalkulator sederhana dengan menggunakan toolbox label dengan icon A ini. Klik, lalu akan muncul label kosong, dan kemudian pada bagian caption ditulis judul yang diinginkan, seperti ini contohnya kalkulator sederhana. Kemudian untuk mengganti warna latar bisa kita pilih back color, ada pilihan warnanya, dan untuk mengganti font dan ukurannya bisa kita klik font, kemudian pilih jenis dan ukuran fontnya. Selanjutnya kita akan membuat label bertuliskan bilangan 1 dan bilangan 2. Toolbox yang digunakan masih sama, yaitu label. Untuk mengganti background juga sama, kita bisa klik back color. Untuk mengganti font dan ukurannya juga kita bisa klik di bagian font. Selanjutnya, kita akan memunculkan box yang akan kita gunakan untuk memasukkan angka pada saat kalkulator sederhana ini dijalankan nanti, yaitu menggunakan toolbox text box yang berbentuk icon AB ini. Kemudian kita klik dan kita drag di form ini. Pada bagian text box ini,
untuk name-nya kita rubah agar mudah saat melakukan penjalanan program nanti. Seperti contohnya adalah habil 1 atau hasil bilangan 1. Dan pada bilangan 2 juga sama yang kita lakukan, yaitu menggunakan text box dan bagian name dirubah. Selanjutnya kita akan memunculkan tombol kali, bagi, tambah, dan kurang, seperti pada kalkulator umumnya. Menggunakan toolbox label lagi, dan pada bagian name kita ganti sesuai tombol yang akan kita buat. Seperti ini contohnya tombol kali, dan ini tombol bagi, ini tombol tambah, dan ini tombol kurang. Untuk bagian caption-nya, diisi sesuai tombol yang kita inginkan. Seperti ini tombol tanda tambah, masukkan tanda tambah. Untuk merubah warna latar juga sama seperti sebelumnya, kita gunakan back color. Untuk font, kita rubah di bagian font. Selanjutnya, untuk memunculkan hasil saat kalkulator ini dijalankan, kita buat labelnya dulu. Untuk hasil, jangan lupa caption-nya untuk diganti menjadi hasil. Untuk warna dan font bisa dikreasikan sesuai kreativitas pengguna. Dan bagian hasil ini kita menggunakan fitur toolbox text box untuk memunculkan angkanya nanti. Seperti text box sebelumnya, pada bagian name kita ubah menjadi teks hasil agar memudahkan saat proses mengkodingan. Kemudian kita akan membuat tombol bersihkan dan keluar. Kedua tombol ini menggunakan toolbox common button yang bentuknya seperti ini, ada di sini di bawah tanda checklist. Fitur common button ini pada bagian name juga dirubah menjadi clear karena kita akan membersihkan. Untuk yang keluar diubah menjadi keluar karena saat dipencet kita akan keluar dari program. Untuk bagian caption diisi sesuai yang kita inginkan, kayak ini contohnya keluar dan ini contohnya bersihkan. Seperti tadi, untuk mengganti latar dan font bisa kita klik back color dan bagian font. Untuk memberikan warna agar lebih visualisasinya lebih menarik, maka kita bisa klik di bagian user form ini dan kita bisa ganti di back color dan pilih warnanya. Seperti ini contohnya, misalkan warna ini. Untuk ukuran user formnya bisa kita rubah-rubah juga. Seperti ini contohnya. Setelah itu adalah melakukan proses pengkodingan atau memasukkan rumus agar tombol-tombol ini dapat dijalankan. Contohnya adalah, nah, setelah kita klik, akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh rumus yang kita masukkan agar tombol-tombolnya dapat bekerja. Seperti ini tombol keluar, kita memasukkan pesan, Anda yakin mau keluar, dan pesan terima kasih, kemudian N, agar nanti ketika diklik, muncul pilihan yes atau no, dan akan keluar jika memilih yes. Terus pada bagian kali, kita memasukkan rumus bilangan 1 dan bilangan 2 dikali. Untuk yang kurang juga sama, untuk yang tambah juga. Kemudian pada bagian hasil, kita masukkan rumus dari nama yang tadi kita buat di bagian text box-nya untuk memunculkan hasil yang telah kita jalankan nanti di program.
untuk tombol bersihkan atau clear, kita bisa lihat pada rumus ini, yang artinya saat diklik nanti fitur text box akan kosong. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan program yang telah kita buat ini, yaitu pada bagian menu bar atas terdapat fitur run, kita klik, dan kita klik lagi run sub atau user form, atau kita bisa dengan mudah klik shift F5. Kita klik, maka akan muncul ke layar Excel, dan ini contohnya yang sudah kita buat. Kemudian kita coba untuk menjalankan tombol-tombolnya. Semisal 4, bilangan satunya, bilangan 2-nya 3. Kemudian kita tambah. Maka hasilnya sudah muncul, yaitu 7. Dengan begitu, program yang kita buat ini sudah berhasil karena sudah dapat dijalankan. Kita coba jika mengklik tombol bersihkan, maka angka-angka sebelumnya akan hilang. Dan jika kita klik tombol keluar, maka akan muncul informasi Anda yakin mau keluar. Jika kita klik no, maka akan muncul lagi ada yang bisa dibantu. Kemudian kita klik OK. Maka akan kembali lagi ke program kalkulator yang kita buat. Dan jika kita klik keluar lagi, tapi kita klik yes, maka akan muncul terima kasih, dan kemudian kita klik yes lagi, maka kita akan keluar dari program. Sekian simulasi program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.